Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Tropes Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil mengendalikan sedikit tubuh dari leluhur iblis immortal saat ini, dia baru saja mengendalikan tubuhnya sedikit. Situasi ini juga membuat leluhur iblis itu merasa sangat panik. Kemudian leluhur iblis itu juga sudah bersiap untuk menggerakkan sosoknya dan mengejar Xiaoyan. Tetapi ribuan petir di udara langsung menyelimuti tubuh leluhur iblis itu. "Lakukan secepat mungkin," ucap dari Su Tianlei. Xiaoyan lalu menatap leluhur iblis itu dari kejauhan dan mencobanya lagi untuk merebut jiwa dan tubuh leluhur itu. Meskipun leluhur iblis ini sangat kuat, tetapi jika dibandingkan dengan klon dewa asli atau Sombra, kekuatan leluhur iblis ini jauh lebih lemah. Dengan dua pengalaman sebelumnya, Xiaoyan merasa saat ini sangat kontrol pada kekuatan untuk merebut tubuh ini menjadi lebih bagus lagi. Apalagi leluhur iblis tidak tahu cara terlepas dari kekuatan tidak terlihat milik Xiaoyan ini. Dan dia hanya merasa tidak berdaya setelah kehilangan kendali atas tubuhnya saja. Dia langsung menjadi gugup dan panik. Jadi yang ada di pikirannya sekarang adalah melenyapkan Xiaoyan secepat mungkin, karena Xiaoyan satu-satunya ancaman baginya. Tetapi tanpa diduga, Su Tianlei malah membantu Xiaoyan. Dengan menggunakan sisa kekuatan untuk menekannya sekali lagi, Su Tianlei pun bisa menekannya. "Sialan, kamu telah menjebakku dalam waktu yang lama. Energi yang tersisa ini juga masih ingin menjebakku lagi," ucap dari leluhur itu. Dia berteriak dengan sangat panik, dan ketika dia menggerakkan tubuhnya, dia ingin melepaskan diri dengan sangat paksa. Buar. Saat ini perebutan tubuh Xiaoyan kepada leluhur iblis itu telah mencapai 70%. Situasinya pun menjadi semakin sengit. Saat ini leluhur iblis itu semakin cemas. Bebek 2000. "Bisakah kamu berhasil sekarang?" tanya dari Valkyrie. Pada saat ini, di sisi Xiaoyan, tubuh Valkyrie telah bersatu kembali, tetapi kekuatannya masih belum sepenuhnya pulih. Valkyrie berdiri di samping Xiaoyan. Rambutnya yang panjang menutupi dadanya, dan dia telanjang di samping Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan tidak menyadarinya, tetapi sekarang dia meliriknya sedikit. Kemudian Xiaoyan menatap leluhur iblis lagi. Xiaoyan tidak berbicara untuk menjawab Valkyrie. Tiba-tiba hidung Xiaoyan pun mimisan karena melihat tubuh Valkyrie. Ini bukan karena Xiaoyan sedang merebut tubuh leluhur iblis, tetapi karena Valkyrie muncul di sampingnya dengan berpenampilan seperti itu. "Lebo hampir mati gara-gara kamu. Aku sebenarnya tidak terima ini, tetapi dia sangat percaya kepadamu, dan aku pun harus mempercayaimu. Aku hanya berharap kamu bisa berhasil, atau dia akan menjadi masalah besar bagi dunia Senki," ucap dari Valkyrie. Setelah berbicara seperti itu, Valkyrie pun melompat lagi untuk menyerang leluhur iblis itu. "Hus, dededok. Pedang Valkyrie menebas leluhur iblis itu. Tetapi kekuatan di antara keduanya tidak berada di level yang sama. Valkyrie akan mati jika terus menyerang leluhur iblis itu. "Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu malah ingin mati," ucap dari leluhur iblis itu. Valkyrie tetap mendekatinya, dan kekuatan tekanan yang kuat pun lalu menyapu ke arah Valkyrie. Leluhur iblis pun lalu mengangkat lengannya, dan saat lengannya sudah dipenuhi dengan petir hitam, jika tinju ini mengenai Valkyrie dan membuat jantungnya hancur, sudah dapat dipastikan Valkyrie tidak akan bisa bertahan oleh serangan ini. Tetapi Valkyrie tidak mundur sama sekali melihat serangan itu, karena jika dia menghindar, Xiaoyanlah yang akan berada di belakangnya pasti dalam bahaya. Meskipun dia pada awalnya tidak percaya kepada Xiaoyan, tetapi Lebo telah memberikannya kepercayaan yang penuh. Lalu dia pun mengorbankan nyawanya hanya untuk melindungi Xiaoyan. Mau tidak mau, Valkyrie pun harus melakukan hal yang sama demi Xiaoyan kali ini.
Keduanya lalu melompat di udara dan mereka langsung mendekat dalam sekejap, dan tinju leluhur iblis itu sudah diarahkan ke arah Valkyrie. Valkyrie sudah menebaskan pedangnya ke arah leluhur iblis itu. Mungkin ini akan menjadi saat-saat terakhir Valkyrie, tetapi di matanya masih dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi. Xiaoyan lalu menatap adegan ini dengan sedikit sedih, dan pada saat keduanya bertabrakan, Xiaoyan lalu menatap matanya. Namun ketika Xiaoyan menutup matanya, leluhur iblis ini pun juga menutup matanya. Ini berarti bahwa Xiaoyan dengan leluhur iblis ini telah sinkron gerakannya. Di detik berikutnya, leluhur iblis itu tiba-tiba membuka matanya dan dia lalu menyaksikan serangan Valkyrie, dan tinjunya tiba-tiba terhenti. Meledaklah, buar! Pedang Valkyrie akhirnya menebas lengan leluhur iblis itu. Serangan ini membuat ledakan dengan dampak yang sangat kuat. Sampah dunia Senki sialan, teriak dari leluhur iblis itu. Sudah 70%, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan pada dasarnya sudah bisa mengendalikan seluruh tubuh leluhur iblis itu, dan Valkyrie pun segera bereaksi setelah menyadari itu. Dan dia lalu menatap ke arah leluhur iblis itu dengan sangat kaget. Sekarang, semuanya sudah terkendali. Senior, kenakanlah pakaianmu lagi dan jangan berkeliaran dengan seperti itu, ucap dari leluhur iblis yang sudah dikendalikan oleh Xiaoyan. Karena posisi Valkyrie itu ada di depan leluhur iblis itu, jadi Xiaoyan dengan jelas melihat semoknya tubuhnya Valkyrie. Valkyrie pun lalu menoleh kepada Xiaoyan, dan Xiaoyan juga lalu menatapnya dan tersenyum kepada Valkyrie. Hei, apa yang kamu lakukan di tubuhku? Cepat keluar dari tubuhku, ucap dari leluhur iblis itu. Meskipun tubuhnya sudah terisi oleh jiwa Xiaoyan, tetapi leluhur iblis ini masih bisa berteriak dengan keras, dan dia pun masih mempunyai kehendaknya sendiri. Sedangkan tubuhnya sudah benar-benar berada di luar kendalinya. Valkyrie pun lalu melangkah mundur dan menatap leluhur iblis itu yang terkadang-kadang dia terlihat gila. Tetapi mata Valkyrie dipenuhi dengan kejutan, karena Valkyrie tidak pernah mempercayai Xiaoyan dari awal hingga mungkin sampai saat ini. Tentu saja, tujuan Valkyrie datang ke sini adalah untuk mengalahkan leluhur iblis ini. Bahkan, jika dia harus mati dalam pertempuran ini, dia tidak akan ragu-ragu untuk bertarung dengan leluhur iblis ini. Valkyrie tidak pernah menyangka bahwa semua ini bisa diselesaikan oleh Xiaoyan. Tanpa Xiaoyan, tentu saja tidak akan ada keberhasilan seperti sekarang. Jika kamu berani merebut tubuhku, dunia kuno iblis immortal pasti akan membuatmu menderita, ucap dari leluhur iblis itu. Memangnya apa statusmu di dunia iblis kuno immortal itu? Tanya dari Xiaoyan. Ini adalah pertanyaan jebakan Xiaoyan sebenarnya. Aku adalah salah satu dari 12 leluhur di sana. Jika kamu melepaskanku, aku berjanji untuk menyelamatkan hidupmu, ucap dari leluhur iblis itu. Kamu adalah salah satu dari 12 leluhur di sana. Sepertinya statusmu cukup dihormati. Kalau begitu, daripada harus melepaskanmu, lebih baik aku menjadi salah satu dari 12 leluhur dunia kuno iblis immortal saja di sana. Kendalinya akan kunaikkan menjadi 100%, ucap dari Xiaoyan. Mulai saat ini, tatapan mata yang benar-benar gila menghilang dari leluhur iblis itu. Sekarang Xiaoyan benar-benar telah menyita tubuhnya. Setelah menutup matanya, Xiaoyan melanjutkan perebutan kendali atas tubuh leluhur iblis itu. Dan tidak lama kemudian, leluhur iblis itu secara perlahan membuka matanya. Lalu dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian tersenyum. 100%, ucap dari klon leluhur iblis. Kalau disebut klon berarti itu adalah Xiaoyan ya. Oh, berarti kalau misalkan klon leluhur iblis itu berarti itu Xiaoyan gitu ya. Xiaoyan akhirnya berhasil merebut tubuh leluhur iblis itu. Xiaoyan lalu membuka matanya dan mendekati Valkyrie. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya dan melengkungkan tubuhnya ke arah Valkyrie. Terima kasih Senior Valkyrie atas semua bantuanmu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Tatapan Valkyrie saat ini masih tertuju kepada tubuh leluhur iblis itu. Dia masih tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Luar biasa. Leluhur iblis seperti dia bisa diambil alih tubuhnya oleh seseorang fighting god bintang 5. Jika orang-orang dunia iblis immortal mendengar ini, mereka pasti akan benar-benar kehilangan reputasinya, ucap dari Valkyrie dengan nada yang marah.
Mendengar itu Xiaoyan pun tersenyum. Karena Xiaoyan tidak tahu apakah Valkyrie ini sedang memarahinya karena masih sangat lemah atau Valkyrie sedang menghina leluhur iblis yang lemah karena bisa dikalahkan oleh Xiaoyan. Lalu bagaimana pendapatmu tentang tubuh itu? Tanya dari Valkyrie. Tubuhnya memang sangat kuat, tetapi tubuhnya penuh dengan kehancuran. Karena sama sekali tidak ada sumber gas di tubuh ini. Jadi ini hanya tubuh fisik yang kuat saja, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa leluhur iblis ini seharusnya sangatlah kuat. Dia bahkan berharap untuk bisa mencapai tingkat immortality melalui tubuh ini. Meskipun tubuh leluhur ini kuat karena tempaan petir, tetapi banyak kerusakan yang terjadi. Mendengar itu Valkyrie pun lalu berkata, tetapi tetap saja tubuh leluhur itu masih terlalu kuat untuk dihadapi oleh orang-orang dunia Senki, jawab dari Valkyrie. Memang tubuh fisik yang benar-benar kuat, tetapi fondasinya telah hancur. Jadi pada dasarnya kantong sumber gas di dalam tubuh ini sama sekali tidak mungkin untuk bisa diperbaiki. Sebelum bertarung denganmu, dia mengeluarkan semua akumulasi kekuatannya. Dan setelah aku mendapatkan tubuh ini, aku menemukan bahwa selama Anda bisa bertahan sebentar lagi saja, leluhur iblis itu yang mungkin akan kalah. Leluhur iblis ini sedang sekarat, namun dia menutupinya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Valkyrie pun sedikit terkejut. Dan faktanya membuat dia benar-benar terkejut. Tentu saja yang paling kecewa adalah Xiaoyan. Karena Xiaoyan pikir dia akan mendapatkan harta yang begitu berharga setelah mendapatkan tubuh leluhur iblis ini untuk bisa digunakan dalam pertarungannya. Xiaoyan juga menghabiskan banyak upaya untuk lebih dahulu memperbaiki tubuh ini sebelum bisa digunakan. Tentu saja, leluhur iblis ini memiliki dasar kekuatan yang sangat hebat. Apalagi dia menggunakan Su Tianli untuk menempa kekuatan tubuh fisiknya sendiri. Bagaimanapun, aku telah menghancurkan semua sisa-sisa terakhir dari dunia kuno iblis immortal yang ada di sini. Tetapi sangat disayangkan, Leibo tewas dalam pertempuran ini, ucap dari Valkyrie. Senior Leibo, apakah Anda ingin tetap berada di bawah bubur petir itu terus? Tanya dari Xiaoyan sambil melihat ke arah bawah. Setelah itu sosok Leibo pun keluar sambil tertawa terbahak-bahak. Hei, kamu tidak mati, ucap dari Valkyrie. Terima kasih kalian yang mulia, ucap dari Leibo sambil memberikan hormat kepada Xiaoyan. Tunggu dulu, yang mulia, tanya dari Valkyrie. Ya, ada di depanmu ini adalah reinkarnasi Supreme, ucap dari Leibo. Valkyrie sedikit mengangkat alisnya saat mendengar itu. Lalu dia menatap ke arah Xiaoyan dengan rasa tidak percaya diri. Junsang adalah seseorang fighting god bintang 5. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku benar-benar akan membunuhmu, ucap dari Valkyrie sambil memplototi Leibo dengan sangat marah. Tunggu dulu, biarkan aku mengatakan sesuatu, ucap dari Xiaoyan sambil menggaruk kepalanya karena malu. Valkyrie dan Leibo lalu memandang ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Apakah seseorang fighting god bintang 5 itu benar-benar lemah menurut kalian? Tanya dari Xiaoyan. Leibo dan juga Valkyrie lalu memandang ke arah Xiaoyan. Bukankah itu memang lemah? Jawab dari Valkyrie. Tetapi jika Anda tidak bertindak untuk membantu, aku dan Valkyrie pasti tidak akan bisa menyelesaikan pertarungan dengan leluhur iblis itu. Meskipun Anda hanyalah seseorang fighting god bintang 5 yang lemah, seluruh situasinya masih bisa dikendalikan oleh Anda, ucap dari Leibo sambil mengepalkan tinjunya kepada Xiaoyan dan tertawa. Haha, aku hanya bercanda. Kalian berdua terlalu serius. Jika bukan karena bantuan kalian juga, bagaimana mungkin aku bisa berhasil untuk merebut tubuh fisik ini, ucap dari Xiaoyan. Ya, itu sangat bagus, karena kita bisa menyelesaikannya. Jika tidak, orang-orang dari dunia iblis kuno immortal pasti akan kesini lagi dan memberi bahaya yang besar untuk dunia Senki, ucap dari Leibo. Tetapi di sini Valkyrie masih terlihat bingung. Apakah kamu benar-benar reinkarnasi Supreme? Tanya dari Valkyrie. Ya, seharusnya memang begitu. Tetapi jangan dipedulikan soal itu. Senior Valkyrie, aku hanya reinkarnasi. Jadi aku bukan sepenuhnya adalah dia, ucap dari saya. Bagaimana bisa kamu adalah seseorang reinkarnasi Supreme? Tanya dari Valkyrie lagi. Memangnya
Kenapa dengan hal itu? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan dan juga Leibo menatap Valkyrie yang lepas kendali. Dia memegangi kepalanya dan berteriak, "Bagaimana mungkin?" Xiaoyan dan Leibo semakin bingung dengan tindakan Valkyrie. "Reinkarnasi Supreme, bagaimana mungkin bisa begitu lemah seperti ini?" ucap dari Valkyrie. Teriak yang menusuk di hati ini menyebar ke penjuru ruangan dan Xiaoyan pun merasa tidak enak saat melihat itu. Oh, mungkin Valkyrie-nya saat mengetahui reinkarnasi supremnya hanya seseorang fighting god bintang 5, dia serasa emosional atau tidak percaya atau kayak yang gimana gitu, mana mungkin gitu ya, gitulah maksudnya, sifatnya mungkin berlebihan. Sedangkan Leibo hanya tertawa terbahak-bahak saja melihat itu. Suasana yang awalnya canggung pun segera menghilang. Setelah Leibo mengatakan fakta bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi Supreme, fantasi Valkyrie tentang Supreme benar-benar dipatahkan olehnya. Inilah yang membuatnya menjadi lepas kendali untuk waktu yang lama. Oh, Valkyrie hampir gila gara-gara mendengar fakta bahwa Xiaoyan ini adalah reinkarnasi Supreme. Kemudian Xiaoyan lalu memandang Su Tianlei yang ada di atas. Dan menurut kata-kata Su Tianlei, meskipun tubuh leluhur iblis itu hancur, tubuhnya benar-benar dibangun di atas fondasi dan tempat Su Tianlei ada. Jika Xiaoyan menggunakan pil untuk memperbaiki dan menyembuhkan tubuh leluhur iblis ini, ditambah lagi Xiaoyan bisa mendapatkan Heart Thunder Su Tianlei, maka kekuatannya akan bisa dimanfaatkan. Tetapi setelah Xiaoyan merebut tubuh leluhur iblis ini, dia juga sedikit bingung karena tubuh leluhur iblis ini dipenuhi dengan lubang kerusakan. Saat Xiaoyan memeriksa tubuh leluhur iblis ini lebih terperinci lagi, Xiaoyan bisa dengan cepat menemukan petunjuk yang ada di tubuh leluhur iblis ini. Alasan mengapa leluhur iblis immortal ini begitu kuat adalah karena dia telah menyerap kekuatan Su Tianlei selama dikurung di sini. Kekuatan petir semacam ini disimpan di dalam tubuhnya, dan dia menunggu seseorang yang datang ke sini untuk dijadikan boneka. Selama dia bisa keluar dari sini, dia akan memiliki harapan untuk hidup. Kira-kira seperti itulah garis besarnya rencana leluhur iblis ini. Jadi dia menyimpan seluruh kekuatan dari Su Tianlei yang diberikan kepada, bukan diberikan tapi hukuman ya, tapi malah dia menyimpan kekuatan itu untuk menunggu seseorang yang datang ke sini dan menjadikan dia sebagai boneka untuk dia bisa keluar. Simpelnya seperti itu. Tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru bertanya kepada Su Tianlei. Kemudian Xiaoyan segera duduk dan dia mengeluarkan pil penyembuhan yang sangat banyak jumlahnya. Entah apakah itu adalah pil tingkat tinggi atau rendah. Dia hanya mengeluarkan secara acak untuk menyembuhkan tubuh klon leluhur iblis ini. Meskipun tubuh klon leluhur iblis ini sangatlah kuat, kondisinya saat ini terlalu buruk. Leibo dan juga Valkyrie duduk bersila di udara. Mereka memulihkan cedera yang mereka alami sekarang. Di sekitaran Leibo ada petir hitam yang berkedip, dan di bawahnya ada gumpalan petir. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk melatih tubuh fisik. Pertempuran dengan leluhur iblis itu merupakan pukulan besar bagi Leibo dan juga Valkyrie. Itu membuat mereka lebih memahami bahwa kekuatan mereka masih belum cukup kuat. Sekarang lautan petir di tubuh Xiaoyan telah mencapai level 70.000. Mata Xiaoyan pun berangsur-angsur menjadi lebih gila lagi ketika dia melihat bubur petir di bawah sana. Sedangkan Leibo saat ini sudah duduk di bibir atau bubur petir itu. Bubur petir ini dibentuk oleh kekuatan petir Su Tianlei. Tetapi masih belum diketahui apakah itu terbentuk karena telah ada di sini selama ribuan tahun atau bukan. Jadi kekuatan petir yang terkandung di dalam bubur petir ini masih sangat murni. Leibo juga terkejut saat dia mulai menyerap kekuatan petir yang agung ini. Ini seperti sumber energi meskipun Leibo memiliki spirit / real thunder atau tahap thunder yang lainnya. Tubuh fisiknya masih butuh tempaan untuk ditingkatkan kekuatannya lewat bubur petir ini. Leibo tahu bahwa jika dia ingin menerobos level immortality dan dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia masih jauh untuk mencapai itu. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk menyerap kekuatan petir itu dengan secepat mungkin. Di dalam kegelapan, kilatan cahaya petir terus berkedip. Tetapi petir di sekitarnya tampak dengan gila-gilaan mengalir ke arah mereka. Jarak Leibo dan Xiaoyan tidak terlalu jauh.
Laibo tampak sedikit lebih santai daripada Xiaoyan. Dededok. Raungan Xiaoyan terdengar di antara petir-petir yang menyambar. Sedangkan Laibo terus-menerus memandang Xiaoyan dari waktu ke waktu. Dia dapat merasakan ada sesuatu yang aneh karena kekuatan petir di sekitarnya tampak lebih cepat menuju ke arah Xiaoyan. Laibo pun lalu memandang dengan seksama. Dan di antara kalian petir-petir yang melegar-legar itu, Laibo melihat pemandangan yang mengejutkan. Ketika Xiaoyan mengolah kekuatan fisiknya, Laibo melihat bahwa tidak hanya tubuh fisik Xiaoyan saja yang ditempa oleh petir-petir itu, tetapi Xiaoyan juga membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan bubur petir ini langsung ke tubuhnya. Laibo pun merasa shock, tetapi dia tidak tahu bahwa metode latihan Xiaoyan ini sangatlah dipengaruhi oleh Thor sang dewa petir. Bukan Thor sih sebenarnya. Siapa sih yang dewa petir yang sebelumnya itu? Gue lupa anjir. Xiaoyan mengingat ajaran dewa petir sehingga metode kultivasinya seringkali sulit dipahami oleh orang lain. Kultivasi semacam apa itu? Ucap dari Laibo sambil menyaksikan adegan yang menurutnya bodoh ini. Dia menelan petir-petir yang ada di sana. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan mohon maaf juga kemarin gue gak upload dan biasa karena mungkin 1 minggu libur 1 hari ya. Dan gue gak bisa nentuin liburnya kapan. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.